Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Atta Aimansyah, NIM terakhir 220, Retina Muhibin dengan NIM terakhir 231, Gali Raffi Ramadan dengan NIM 239, dan saya sendiri Virgarona Jausa Prameswari dengan NIM belakang 242. Di sini kami akan mempresentasikan materi demokrasi. Pendahuluan, di mana demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, sehingga secara harfiah diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui demokrasi, rakyat memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Masalah yang dibahas adalah pengertian dan dasar hukum demokrasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejarah dan perkembangan sistem demokrasi dari masa ke masa hingga diterapkan di Indonesia, bentuk dan jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini, kriteria serta ciri-ciri negara yang menerapkan sistem demokrasi menurut para ahli, faktor-faktor yang menjadi penegak dan pendukung keberhasilan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian dan landasan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pengambilan keputusan publik. Yang kedua, sejarah dan bentuk demokrasi. Asal-usul demokrasi bermula dari Yunani kuno dengan sistem demokrasi langsung atau direct demokrasi, di mana rakyat secara langsung ikut dalam pemerintahan. Dalam perkembangan modern, sistem ini berubah menjadi demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi memiliki dilakukan dua cara. Yang pertama langsung, pemilihan presiden, kepala daerah, dan legislatif. Yang kedua tidak langsung, melalui wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga jenis demokrasi menurut Miriam Budiarjo. Demokrasi konstitusional. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Prinsip utama, rule of law. Pemerintahan berdasarkan hukum dan pembatasan kekuasaan. Demokrasi totaliter. Kekuasaan bersifat tidak terbatas atau absolut dan sering digunakan sebagai alat pemaksa. Negara menjadi mesin kekuasaan yang menindas masyarakat. Indonesia menganut demokrasi konstitusional di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum dan dijalankan berdasarkan konstitusi. 4. Kriteria negara demokratis. Menurut Robert Adal, negara demokratis memiliki ciri-ciri. 1. Adanya penjabat yang dipilih secara bebas dan berkala. 2. Pemilu yang jujur, adil, dan terbuka. 3. Hak pilih untuk semua warga negara. 4. Kebebasan untuk menjadi calon jabatan publik. 5. Kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan. Adanya informasi alternatif yang bebas diakses, kebebasan membentuk organisasi atau asosiasi. Menurut Sahrani Noel, unsur utama negara demokrasi adalah pemerintah terikat oleh hukum, .
kontrol rakyat yang terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas dan jujur, prinsip mayoritas dengan perlindungan minoritas, jaminan hak-hak demokratis bagi warga negara. 5. Faktor negara demokrasi di Indonesia. Negara hukum, rule of law. Negara demokrasi tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan. Partisipasi rakyat dan supremasi hukum menjadi dua pilar utama demokrasi. Masyarakat madani, civil society, masyarakat yang bebas dari tekanan pemerintah, terbuka, kritis, dan aktif berpartisipasi. Menjadi kontrol sosial dan penyeimbang kekuasaan negara. Infrastruktur politik meliputi partai politik, kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat. Partai politik menjadi sarana utama partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Kedewasaan partai politik menentukan kualitas demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pers berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, menyediakan informasi, serta melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika jurnalistik. 6. Implementasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pemilihan umum menjadi sarana utama rakyat menjalankan kedaulatannya. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan berorganisasi dijamin oleh konstitusi. Yang ketiga, kontrol rakyat terhadap pemerintah dilakukan melalui media, partisipasi publik, dan lembaga perwakilan. Yang keempat, tantangan demokrasi di Indonesia. Politik uang, rendahnya kedewasaan politik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulannya, demokrasi Indonesia berlandaskan konstitusi dan kedaulatan rakyat. Ciri utamanya, pemerintahan berdasarkan hukum, pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, dan peran aktif masyarakat madani. Penegakan demokrasi memerlukan negara hukum yang kuat, partisipasi rakyat, partai politik yang dewasa, serta pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan memperkuat keempat faktor penegak demokrasi, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya?
Baik, jika tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami akan tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.